Perkenalkan, saya Latifah Utian Yamarahmani, absen 32. Saya Rizky Oktavianto, absen 31. Saya Wisnu Primadiarta, nomor absen 33. Kami akan menjelaskan mengenai praktek atau implementasi agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga whole of government. Selamat menyaksikan. Oke, mari kita mulai teman-teman. Untuk materi yang pertama itu mengenai whole of government. Apa itu whole of government? Menurut United States Institute of Peace atau USIP adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Atau menurut laporan IPSG, yaitu agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. BOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu whole of government di sebuah organisasi? Biasanya yang pertama itu ada ego sentral, kemudian juga ada dorongan publik untuk kinerja good government, kemudian perkembangan teknologi dan informasi, kemudian juga ada yang namanya keberagaman. Bagaimana cara melaksanakannya? Tentunya respon pemerintah harus terintegrasi, kemudian juga menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergisitas. Nah, ini contohnya WOG adalah bagaimana menerapkan yang namanya e-government. Apa itu e-government? E-government adalah tata kelola birokrasi pemerintah agar efektif dan efisien dengan teknologi. Apa jadinya jika WOG tidak dilaksanakan? Biasanya ada ego sektoral yang akan dikedepankan, mengkotak-kotakan wewenang, persaingan tidak sehat, tidak menerima check and balances. Nah, ini misalnya ketika ada sidang tilang, antrian membludak. Kemudian juga ada kasus yang dahulunya cicak versus dan buaya, ini tidak ada sinergisitas antar lembaga. Kemudian juga ada jumlah isu perlindungan hukum tidak terpenuhi. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Tentunya dengan adanya koordinasi dari semua sektor, kemudian juga integrasi, kemudian juga kedekatan dan pelibatan. Nah, ini diibaratkan sebuah organisasi, sebenarnya bukan kita mau mendapatkan apa, tapi kita harus bisa berkontribusi kepada organisasi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan yang bersama. Perubahan mindset yang harus dilakukan adalah penguasa harus menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Contoh pengaplikasian WOG kita bisa lihat di Kota Yogyakarta ya. Coba kita buka, ini yang namanya JSS atau Jogja Smart Service for Livable City. Ini merupakan satu akun untuk semua aplikasi dan pelayanan dari semua OBD, nanti ada di dalamnya, kemudian dikelola oleh Kominfo. JSS merupakan sebuah aplikasi yang kita butuhkan di era digital seperti ini di masa pandemi, sehingga kebutuhan secara online bisa terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dilakukan oleh masyarakat. Nah, di dalam JSS ini kita banyak mendapatkan informasi dan bisa
berinteraksi. Dengan konsep yang pertama single ID, kita menggunakan satu username atau KTP. Jadi ketika sudah mengaplikasikan satu KTP itu hanya bisa masuk di situ. Kemudian single sign on atau kita hanya masuk satu kali atau tidak bisa dengan double aplikasi. Kemudian yang ketiga single window. Jadi kita bisa melihat fitur-fitur yang ada di dalam jendela kita atau yang ada di dalam window ini. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur yang ada. Ini yang layanan yang sering diakses adalah ini ada WiFi, free spot, kemudian perizinan, kemudian ada pengaduan dan lain sebagainya. Juga ada pelayanan kepegawaian apabila di situ kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Kemudian juga ada info berita-berita terkini yang ada di masyarakat ini diupload berbagai OPD, baik itu ya dinas maupun OPD yang lainnya. Kemudian ada info mengenai pariwisata dan budaya, kemudian juga ada mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah kota. Misalnya di sini ada kampung wisata, kemudian yang paling sering digunakan ini adalah pengaduan. Ini adalah ketika ada kejadian di masyarakat yang urgent atau segera ditindaklanjuti, ini bisa diadukan kepada pemerintah. Dan biasanya segera akan ditindaklanjuti. Kemudian juga ada hal-hal perizinan, juga ada kegiatan produk UMKM, jual beli yang ada di sini. Kemudian juga ada channel-channel dari Pemkot berbagai OPD yang ada. Nah, ini mungkin nanti yang bisa kami sampaikan mengenai apa itu WOG. Ini contohnya adalah aplikasi Jogja Smart Service yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di panduan ya. Panduan yang ada di sini ini sangat banyak sekali apa yang bisa kita lihat mengenai tutorial-tutorial apa yang ada di JSS. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan mengenai WOG. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah tentang pelayanan publik yang merupakan bagian dari agenda ketiga dari materi kedudukan dan peranan PNS. Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan atau rangka kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pengurusan layanan barang, jasa, dan atau pelayanan publik yang bersifat administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berikut ini adalah image terhadap pelayanan publik yang ada di Indonesia saat ini. Kebanyakan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu melalui tatap muka langsung dan melalui banyak meja. Sehingga potensi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi sangat besar. Selain itu, alur birokrasi yang panjang dan sangat kaku karena harus melalui proses yang begitu banyak dan tahapannya yang sangat panjang, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat lama dan berbelit-belit. Dan juga tidak efisien dari segi waktu dan biaya, serta menyebabkan masyarakat mengeluarkan banyak biaya. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, pelayanan publik di Indonesia didorong ke arah digital,
yaitu mengubah pelayanan yang konvensional ke arah ke digital. Hal ini untuk mewujudkan prinsip dasar pelayanan publik, yaitu kesederhanaan prosedur layanan publik yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, kejelasan. Jelas mengenai persyaratan teknis dan administrasi, unit kerja atau pejabat yang berwenang atau yang bertanggung jawab dan dalam pelayanan dan penyelesaian keluhan dan persoalan, jelas siapa yang menangani. Kepastian waktu, yaitu pelayanan hendaknya dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Akurasi, yaitu produk layanan hendaknya diterima dengan benar, tepat, dan sah. Kemudian tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara layanan atau pejabat yang ditunjuk wajib bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan, penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan. Keamanan, produk layanan hendaknya memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kemudian ada kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya prasarana kerja, peralatan, dan alat pendukung lainnya yang memadai, seperti penggunaan teknologi komunikasi dan informatika. Berikutnya ada kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan, yaitu penyelenggara pelayanan harus mengedepankan disiplin, sopan, santun, ramah, dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Dan yang terakhir adalah kemudahan akses. Tempat lokasi sarana layanan harus memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, wujud-wujud dari pelaksanaan pelayanan publik tersebut teraplikasikan dalam JSS, yaitu dengan masyarakat mudah mengakses berbagai banyak hal di dalamnya. Seperti perizinan. Di dalam perizinan ini, masyarakat langsung terhubung dengan link Dinas Perizinan untuk mengurus berbagai hal yang terkait dengan perizinan. Seperti izin usaha, izin penjualan daging, IMB, izin usaha toko swalayan, kemudian ada izin penyelenggaraan reklame, izin ingang, izin sah dan sal, dan lainnya lagi. Kemudian masyarakat juga bisa mengakses pengaduan melalui layanan UPI, yaitu masyarakat dapat melakukan pengaduan dan melakukan keluhan jika dirinya menemui berbagai jenis hambatan yang ditemui, seperti adanya jalan berlubang, lampu lalu lintas yang mati, maupun persoalan sampah dan limbah industri. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan layanan kesehatan, diantaranya dapat mengurus antrian puskesmas, antrian rumah sakit Pratama, dan antrian di RSUD. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke pusat kesehatan masyarakat, tidak perlu lagi harus mengantri dari pagi, cukup mengakses dari rumah, sudah bisa menentukan tanggal dan waktu kapan dia akan menuju ke layanan tersebut. Selain itu, di dalam JSS, masyarakat juga bisa mengurus akte kelahiran, akte kematian, permohonan KIA, layanan di kelurahan, kecamatan, maupun pemutakhiran data kependudukan. Kemudian ada lagi, masyarakat bisa mengakses informasi publik berupa
harga pangan, kemudian memantau kondisi wilayah di Kota Yogyakarta melalui CCTV, informasi tata ruang, bagaimana pemanfaatan tata ruang di Kota Yogyakarta, kemudian ada lagi layanan Kementerian Agama, Kementerian Layanan Pengadaan, ada lagi layanan dari Kementerian Agama, layanan pengadilan, dan juga layanan KPU sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah kota dan instansi vertikal. Nah, melalui layanan-layanan tersebut, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan dari mana saja dan kapanpun, tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan instansi penyedia layanan, sehingga celah-celah atau praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisir. Masyarakat dapat memantau proses pelaksanaan layanan yang diajukan, serta adanya kepastian biaya, waktu, serta transparansi layanan yang diberikan. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih hemat dalam mengakses layanan publik. Mungkin itu mengenai aspek layanan publik yang dapat saya sampaikan. Berikutnya, saya alihkan ke Mbak Latifah. Nah, untuk yang terakhir, kita akan membahas mengenai manajemen aparatur sipil negara. Jadi di agenda ketiga ini, kita membahas mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Bahasan pertama akan membahas mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan juga kode etik aparatur sipil negara. Yang kedua, akan membahas mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Untuk kedudukan ASN sendiri, pegawai ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut PPPK atau P3K. Kedudukan ASN sendiri merupakan unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya, untuk peran ASN sendiri merupakan perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Untuk hak dan kewajibannya sendiri adalah PNS dan PPPK ada sedikit perbedaan. Untuk PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan, dan pengembangan kompetensi. Dan untuk PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk kewajiban ASN sendiri, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kode etik ASN sendiri bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Jadi fungsinya kode etik ini ada sebagai pedoman, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan juga etika birokrasi. Bahasan kedua mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Apa itu sistem merit? Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sistem merit dalam manajemen bagi organisasi bermanfaat untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, dan bagi ASN sendiri bermanfaat untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit: 1. Keadilan dan kewajaran, 2. Objektif, 3. Berbasis kinerja. Dan pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat KASN, dan Kemenpan RB. Untuk ketiga, mekanisme pengelolaan ASN sendiri dibagi menjadi manajemen PNS, manajemen PPPK, pengelolaan JPT, dan juga organisasi dan sistem informasi. Untuk manajemen ASN sendiri dapat terlihat dari aplikasi Jogja Smart Service. Di sini pada layanan pegawai, kita klik. Yang bisa mengakses memang untuk layanan ini hanya ASN di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Di sini ada berbagai opsi seperti EPKP untuk penilaian kinerja pegawai, Diklat untuk sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan terpadu, e-kinerja untuk penilaian kinerja yang kita isi setiap hari, email untuk layanan email pegawai pemerintah Kota Yogyakarta, e-office untuk pelayanan surat menyurat, eksekutif untuk monitoring informasi statistik, kalender WFH, manajemen presensi, materi Smart City, presensi online yang dilakukan oleh ASN setiap pagi dan sore, SIM tenaga teknis, SIM pegawai, SIMPEK atau SIM kepegawaian merupakan sistem informasi manajemen kepegawaian, Sirapat untuk peminjaman dan pemakaian ruang rapat, screening corona pegawai, timeline TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Di sini nanti bisa dilihat tunjangan atau tambahan penghasilan pegawainya sampai di mana alurnya, dan juga WiFi Segoro Amarto, yaitu akses jaringan internet nirkabel Pemkot Jogja menggunakan identitas tunggal. Nah, untuk sistem merit dapat dilihat dari pertama EPKP ini atau penilaian kinerja pegawai yang menilai adalah rekan kerja ataupun atasan. Selanjutnya, untuk presensi juga merupakan salah satu perwujudan sistem merit yang dilakukan setiap pagi dan sore, dan juga e-kinerja. Di sini sebagai ASN setiap hari mengisikan kegiatan ataupun pekerjaan apa saja yang kita kerjakan di setiap harinya. Dan juga untuk diklat, ini bisa dilihat apa saja diklat yang sudah diikuti oleh ASN tersebut. Untuk kedudukan, peran, hak, dan kewajiban juga kode etik ASN dapat dilihat dari kewajibannya bisa dilihat dari pengisian presensi di sini, pengisian e-kinerja, bisa melihat juga ketugasan atau undangan melalui e-office, dan mengikuti diklat. Untuk haknya
dapat dilihat dari timeline TPP, hak untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai, sirapat karena berhak juga ASN meminjam atau memakai ruangan rapat, kalender WFH, karena ASN ini memiliki hak salah satunya untuk bekerja tidak hanya di kantor, tapi juga bekerja dari rumah atau work from home, dan juga di SIM kepegawaian. Jadi ini dapat mengakses, mengetahui info kepegawaian atau ASN, baik di OPD-nya sendiri, ataupun di instansi lain. Dan juga yang terakhir, untuk mekanisme pengelolaan ASN sendiri, ini dapat dilihat dari EPKP, penilaian kinerja ASN oleh rekan kerja ataupun atasan yang berdampak pada TPP atau tambahan penghasilan pegawai, presensi dan juga e-kinerja, dapat melihat kedisiplinan aparatur sipil negara. Diklat juga dapat melihat sejauh mana pengembangan karir yang sudah diikuti oleh ASN tersebut, dan juga dalam SIM kepegawaian dapat melihat pola karir, promosi, mutasi, dan pangkat ataupun jabatan dapat dilihat di menu yang ini. Demikian paparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.